Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Ibu guru berharap semua anak-anak sehat, sukacita, dan semangat bersama dengan papa mama di rumah, oma dan opa, dan juga kakak dan adik-adik. Walaupun sudah hampir 2 minggu kita tidak bersama-sama ketemu di sekolah, namun ibu guru berharap kita semua di dalam lindungan Tuhan Yesus. Tuhan akan selalu menolong kita dan menyertai kita. Sebab itu anak-anak, mari sebelum kita akan belajar hari ini, kita akan sama-sama dulu belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, kita akan angkat pujian Kasih Yesus tak berubah. Mari ya kita nyanyikan sama-sama pujian ini. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu dahsyat. Kita tahu bahwa Tuhan kita luar biasa. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ayo adik-adik ikutin kakak ya. Na, 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 Kasih Yesus tak berubah. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ketika sepanjang malam hari ini Engkau telah boleh menolong kami. Dan pagi hari kami boleh bangun dengan kuat, sehat, semua karena anugerah-Mu. Tuhan, sebelum kami akan belajar, kami rindu sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, berikan kami hikmat kepandaian untuk bisa mengerti dan memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini anak-anak, kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang buta. Nama orang buta itu adalah Bartimeus. Dia adalah seorang yang buta dan tidak bisa mengerjakan apa-apa. Sebab itu, hanya yang dia bisa lakukan setiap hari adalah mengemis. Ketika dia mengemis, setiap kali ada orang yang lewat, ada yang memberikan uang recehan, ada yang memberikan makanan, dan ada juga orang yang hanya bisa dapat melihat. Suatu ketika, pada saat jalan raya itu lagi sibuk, Bartimeus lagi mengemis, tiba-tiba mendengarkan ada langkah pejalan kaki. Kemudian tidak lama, dia mendengarkan beberapa orang berteriak, "Yesus anak Daud." Maka dengan segera Bartimeus pun berteriak dan dia mengatakan kepada Yesus, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Mengapa Bartimeus berseru? Mengapa dia berpikir Yesus bisa menolongnya? Karena dia sudah pernah mendengarkan bahwa Yesus mampu menyembuhkan berbagai jenis penyakit yang ada. Itulah sebabnya ketika ada kesempatan dia mendengarkan bahwa ada Tuhan Yesus, maka dia pun berteriak untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, namun apa yang terjadi ketika Bartimeus berteriak lagi kepada Tuhan Yesus dengan harapan Tuhan Yesus akan mendengarkan seruannya, maka orang-orang yang ada pada saat itu marah dan menegur Bartimeus. Dia berkata begini, "Jangan engkau ribut, diam." Namun Bartimeus tidak memperdulikan dan semakin berteriak. Lalu Tuhan Yesus meresponi. Tuhan Yesus mendengarkan Bartimeus dan menyuruh beberapa orang untuk memanggil Bartimeus kepadanya. Lalu orang pun datang memanggil Bartimeus, dan ketika Bartimeus mendengarkan bahwa dia dipanggil oleh Tuhan Yesus, maka Bartimeus melemparkan pakaiannya, dia bangun dan datang kepada Tuhan Yesus. Lalu ketika sampai kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus berkata kepada Bartimeus, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apakah engkau mau uang atau mau baju baru?" Namun Bartimeus berkata begini, "Tidak Tuhan, aku tidak meminta emas atau baju atau uang atau apapun. Yang aku inginkan adalah aku bisa melihat." Bartimeus ingin sekali melihat. Dia ingin melihat pohon-pohon dan burung-burung dan semua hal yang indah yang Tuhan ciptakan. Dia juga ingin melihat sehingga dia bisa memperdulikan dirinya sendiri dan tidak menjadi seorang pengemis kembali. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Kemudian Yesus berkata kepada Bartimeus, "Melihatlah engkau, karena imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan saat itu juga
Bartimeus membuka mata dan dia bisa melihat. Anak-anak yang dikasih dalam Tuhan Yesus, jika pada saat ini ada di antara anak-anak yang sakit, ada yang flu, ada yang batuk-batuk, dan karena virus corona sedang melanda dunia, maka firman Tuhan mengatakan hari ini, jangan takut, jangan khawatir, karena kita mempunyai Yesus yang dahsyat. Dalam setiap perkaraku ada Yesus selalu beserta dengan kita. Sebab itu anak-anak, mari serahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang akan selalu menyertai perjalanan kehidupan kita di tengah situasi yang kacau karena virus. Namun kita tetap semangat dan tetap ada di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Amin. Mari kembali kita berdoa. Tuhan, terima kasih ketika kami sudah mendengarkan akan cerita firman-Mu. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau berkuasa. Kami tidak akan pernah takut ketika diperhadapkan banyak masalah dalam kehidupan kami. Karena kami sekarang sudah percaya berjalan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Maka tidak ada sesuatu yang harus kami takutkan. Karena Engkau akan menjadi dokter yang sejati, Engkau menjadi tabib yang luar biasa, pelindung kami yang sejati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan selanjutnya kami akan belajar, sertai kami sepanjang hari ini, berikan kesehatan, kekuatan, agar kami bisa menyelesaikan semua tugas kami dengan baik. Berkati juga orang tua kami yang akan mendampingi kami, bahkan semua yang ada di dalam rumah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat belajar anak-anak semua. Tuhan memberkati.